nilai adalah penanaman dan pengembangan nilai-nilai pada diri seseorang, serta pendidikan nilai sebagai bantuan terhadap peserta didik agar menyadari dan mengalami nilai-nilai serta menempatkannya secara integral dalam keseluruhan hidupnya. Sedangkan pendidikan moral adalah pendidikan yang mengajarkan tentang sikap bagaimana perilaku sehari-hari yang baik. Jadi, kesimpulannya, pendidikan nilai dan moral adalah pendidikan yang berhubungan dengan perilaku seseorang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Artinya, pendidikan moral ini mengajarkan tentang bagaimana sikap dan bagaimana cara berperilaku sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, halo, berjumpa lagi dengan saya. Nama Amanda Surya Widiati dengan NPM 2053053020. Di sini saya dari Prodi PGSD Universitas Lampung. Saya dari kelas 3A. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara seorang guru SD menanamkan pentingnya pendidikan nilai dan moral kepada peserta didik melalui pembelajaran PKN di sekolah. Nah, pada video sebelumnya atau materi sebelumnya kita telah mengetahui apa pengertian dari pendidikan nilai dan pendidikan moral. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, simaklah video berikut ini ya. Nah, sebelumnya kita telah mengetahui apa sih pengertian pendidikan moral itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hidup rukun dalam perbedaan. Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman. Ada banyak suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan juga kesenian. Nah, apakah karena adanya perbedaan-perbedaan tersebut kita harus saling bermusuhan? Bagaimana seharusnya kita menyikapi semua bentuk keberagaman itu? Oke, sebagai bangsa yang beragam, sudah sepatutnya kita harus bersatu dan menghargai perbedaan. Perbedaan yang dimiliki oleh bangsa kita sendiri ini. Dengan bersatu, kita bisa mencapai tujuan. Apa sih tujuan yang ingin kita capai? Tujuan yang ingin kita capai adalah masyarakat yang adil dan makmur. Kita ingin mencapai kesejahteraan hidup secara bersama-sama. Bagaimana cara kita bersatu sementara kita berbeda-beda? Kita bisa bersatu jika saling menghargai. Kita juga harus berani menerima perbedaan. Nah, bagaimana caranya? Cara kita menghargai perbedaan yang kita miliki yaitu dengan cara yang pertama, yaitu menerima dan menghargai suku, bangsa, agama, budaya, adat, dan istiadat orang lain. Yang kedua, yaitu ikut memelihara, melestarikan, mengembangkan tradisi, serta budaya yang ada di dalam masyarakat. Cara yang ketiga, yaitu melakukan dialog atau komunikasi antar suku, bangsa, agama, dan golongan ataupun ras. Dan yang keempat, tidak menganggap suku sendiri yang paling baik dan suku orang lain yang paling jelek. Tidak boleh ya. Dan yang kelima, tidak meremehkan dan menghina adat istiadat, kebiasaan dan hasil kesenian suku bangsa lain. Dan yang keenam, menghormati suku, agama, budaya, dan adat istiadat orang lain. Nah, itulah cara-cara yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan hidup rukun dalam perbedaan. Nah, kita kan telah memiliki banyak suku keanekaragaman di bangsa kita ini. Sudah sepatutnya kita memiliki sikap saling bertoleransi kepada teman kita maupun di lingkungan sekolah maupun juga di lingkungan masyarakat. Nah, bagaimana sih cara kita menanamkan sikap toleransi kita? Nah, contohnya ya, misalkan kita memiliki teman yang berbeda agama dengan kita, ketika ia sedang bersembahyang di masjid, kita tidak boleh ribut, kita harus menghargai dan menghormatinya. Selain itu anak-anak, alangkah indahnya apabila kita menciptakan hidup rukun baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. Contoh kita menerapkan hidup rukun di lingkungan
keluarga, yaitu dengan cara bekerja bakti di rumah bersama orang tua kita. Kita dapat membantu membersihkan rumah bersama-sama dengan keluarga. Selain itu, kita dapat bermain bersama kakak adik, belajar dengan kakak, ataupun makan bersama keluarga. Adapun contoh hidup rukun bersama di lingkungan sekolah, yaitu dengan cara bermain dengan teman-teman tanpa membeda-bedakan latar belakangnya. Mau satu kelompok dengan siapa saja tanpa melihat latar belakang sosial, agama, suku, dan daerah asalnya. Kemudian ketika ada teman yang lupa membawa alat tulis, kita bisa meminjamkannya. Begitupun jika kita sedang kesusahan, maka teman-teman tidak segan akan membantu kita. Nah, jadi itulah cara kita menerapkan perbedaan di lingkungan keluarga maupun di sekolah ya anak-anak. Itulah tadi pembahasan mengenai cara menerapkan hidup rukun dalam perbedaan, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. Setelah mempelajari pelajaran hari ini, saya harap anak-anak dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.